permasalahan mafia tanah kembali marak dan diperbincangkan sebagai isu nasional yang sangat mendesak. Sehingga, Presiden Jokowi turun tangan dan berkomentar keras terkait problematika kejahatan mafia tanah tersebut. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Beliau memberikan perhatian khusus terhadap fenomena mafia tanah dan meminta Polri untuk mengambil peran dalam membela hak para korban mafia tanah tersebut. Presiden mengingatkan aparat kepolisian untuk tidak mendukung kejahatan mafia tanah tersebut. Atas dasar itu, Kapolri, Listio Sigit Prabowo, langsung meminta jajarannya agar tidak ragu mengusut tuntas praktik mafia tanah yang fenomenal tersebut. Sebagaimana diberitakan banyak media massa, praktik-praktik mafia tanah telah meluas dan merajalela di mana-mana, bahkan sudah mencapai fenomena masif. Kementerian ATR BPN menyebutnya sebagai kejahatan yang bersifat ekstraordinari yang dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Mafia tanah adalah seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan besar yang melakukan tindakan kejahatan di bidang pertanahan secara melawan hukum untuk memperoleh tanah atau hak atas tanah dengan tidak harus membelinya, namun didapat dengan cara bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu di berbagai instansi seperti BPN, oknum penegak hukum, notaris, pejabat pembuat akta tanah, perusahaan, penyandang dana, konglomerat, pengacara, lurah kepala desa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, mafia tanah sebagai kolaborasi antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang memiliki itikat jahat seperti merugikan negara dan masyarakat, dengan tujuan untuk memiliki maupun menguasai tanah secara tidak sah. Lebih lanjut beliau menuturkan, mafia tanah umumnya dilakukan dengan cara-cara yang koruptif. Oleh karena itu, Mahfud MD berharap agar aparat penegak hukum memiliki komitmen penuh terkait sengketa di bidang pertanahan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Yang saya sampaikan Pak Sofyan Jalil tadi kan masalah mafia tanah kan sudah mulai reda ya, karena ada pejabat dari kepolisian, dari kejaksaan, itu pun terus akan kita tambah supaya mafia tanah ini benar-benar tidak ada. Kita akan tekan. Dan saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat. Apakah masih ada masalah mafia tanah? Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat? Apakah ada hal yang lain-lain? Apakah masih ada konflik? Apakah permasalahan-permasalahan sewa yang begitu besar, iya kan? Kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar, kemudian arah kemana itu akan kita ke lapangan akan saya lihat. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengakui kerumitan problematika mafia tanah dan menyelesaikan sengketa lahan dengan mafia tanah tersebut. Karena itu beliau berkomitmen untuk menangani problematika mafia tanah ini secara serius. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR telah berupaya untuk menindak dan mencegah fenomena kejahatan mafia tanah yang masif tersebut melalui tim sus yang dibentuk dengan Satuan Tugas Khusus Kementerian ATR BPN, beberapa waktu yang lalu bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Umum Subdit Harda Polda Metro Jaya juga melakukan sidak di beberapa dinas ATR BPN, di antaranya Jakarta Selatan. Siang hari ini kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit Harda
melaksanakan kegiatan penindakan berupa penggeledahan di kantor BPN Jaksel ini terkait adanya laporan yang kita kenal selama ini sebagai mafia tanah, yang saat ini adalah pada proses penerbitan. Jadi artinya melibatkan beberapa instansi, bahkan oknum BPN sendiri. Kami bergerak ini adalah bersama dengan Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR BPN. Termasuk dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan untuk mengungkap ini. Dari sisi korban, ternyata korbannya ini mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat biasa. Yang seharusnya program PTSL ini membantu masyarakat, ternyata dihambat oleh oknum-oknum ini. Salah satu modusnya, ya seharusnya sertifikatnya sudah jadi, ternyata tidak jadi-jadi. Justru dirubah datanya, diganti identitasnya menjadi milik orang lain dan luasannya juga lebih besar dan merebut tanah yang bukan haknya. Sampai saat ini banyak masyarakat yang belum sadar bahwa yang bersangkutan menjadi korban. Sebagai contoh, hari ini kita adakan penggeledahan, ternyata ditemukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari 3 tahun yang lalu, tapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat. Kami dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah, khususnya di Jakarta Selatan. Salah satu aktivis yang sangat gencar memerangi mafia tanah, Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, yang sekaligus merupakan Ketua Umum Pernusa juga sebagai Dewan Pembina DPP LSM Lidik, sangat antusias dengan sidak yang dilakukan oleh tim sus Kementerian ATR BPN. Saya angkat jempol dengan Kementerian BPN yang baru, dengan gebrakan pertama. Dan Satgasnya langsung sidak di BPN wilayah yang di luar dugaan bahwa mafia tanah itu yang paling sadis itu ada di dalam BPN sendiri. Sampai sertifikat orang bisa ditip, yang ini orang nggak sampai ke sana berpikirnya. Bayangkan kalau ini terjadi di seluruh Indonesia itu seperti apa. Saran saya kepada Menteri BPN, kalau bisa pejabat-pejabat ataupun petinggi-petinggi BPN dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat, bila perlu dilelang, kasih target. Kenapa? Karena agar nanti setelah Bapak Jokowi usai 2024 ini BPN sudah punya sistem yang bagus. Ya, rakyat tidak terkatung-katung. Ya, ini pertaruhan untuk kita semua. Dan relawan siap di belakang Badan Pertanahan Nasional. Angkat jempol untuk BPN, untuk Bapak Menteri. Terima kasih. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum LSM Lidik Ngadi Utomo. Akhir-akhir ini berbincang masalah mafia tanah sangat luar biasa. Bahkan Presiden Joko Widodo pun memberikan respon, bahkan memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Sigit untuk memberikan dukungan, jangan segan-segan untuk menindak mafia tanah ini kepada jajaran. Saya Ngadi Utomo, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan, mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BPN untuk menindaklanjuti ini. Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan menginstruksikan kepada seluruh jajaran LSM Lidik untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini. Kawal, laporkan bukti-bukti yang ada ini kepada pihak kepolisian, kepada pihak BPN. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik, bantu seluruh masyarakat yang dirugikan mengenai pertanahan ini. Terima kasih. Dewan Pembina Sedulur Jokowi Sumatera Utara, Jensen Leo Siagian, juga merespon positif tindakan yang dilakukan oleh tim sus Kementerian ATR BPN tersebut.
berani membela rakyat, ya, yang mana rakyat ini sudah terdolimi dengan keluarnya HGU yang diberikan oleh oknum-oknum BPN yang bermasalah, itu harus dibatalkan. Jangan hanya mau dipecat, mau ini begitu loh. Jangan keenakan BPN itu mengeluarkan sertifikat HGU lah. Padahal tanah-tanah rakyat dirampas, rumahnya didobrak, dihancurin gitu loh. Itu kan pelanggaran HAM. Dari Jakarta, tim Baskoro TV mengabarkan.